Diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 4 Ranca Ekek. Bersama saya Eka Sasmita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bandung. Budaya positif merupakan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Berikut adalah video yang akan saya paparkan dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Senang sekali pada hari ini, pada siang hari ini saya Eva Sepaa sebagai moderator menyambut Anda sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Siang-siang semangat. Alhamdulillah ya. Sehat dan bahagia berarti Bapak dan Ibu. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki dan kesempatan-kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang hadir pada biar tambah semangat. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Siang hari ini merupakan agenda diseminasi penerapan budaya sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Sasmita Esen. Pendekatan disiplin atau budaya positif seperti yang kita ketahui di sini mengenai anak secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak pengaruh kepada peserta didik. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan yang bersifat jangka panjang. Dan tentu ini diperlukan oleh kita semua selaku pendidik atau selalu membersamai peserta didik kita di kelas sehari-harinya, yang tidak lepas sangat membutuhkan yang namanya disiplin positif. Bagaimana dan apa, seperti apa yang namanya disiplin positif di sekolah diberlakukan, diterapkan. Mari kita bersama-sama simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Sasmita Esen. Beliau merupakan CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Bandung. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Waktu dan tempat disediakan. Semoga. Terima kasih kepada Ibu Eva yang sudah membuka acara dan kegiatan hari ini. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ranca Ekek atas waktunya dan tempat untuk saya di sini berbagi hal-hal positif juga dengan guru-guru hebat lainnya di sini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu PKS dan Ibu guru hebat di SMP Negeri 4 Ranca Ekek yang sama-sama mau mendukung dan sama-sama kita mau tumbuh dan berkembang bersama-sama untuk kegiatan positif di sekolah kita di SMP Negeri 4 Ranca Ekek. Saya maju ke depan dulu ya Ibu ya, biar lebih jelas lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Budaya positif merupakan kebiasaan yang berkembang di lingkungan sekolah. Jadi kita itu harus bisa mengembangkan budaya positif di sekolah untuk menciptakan generasi nanti yang lebih baik lagi. Selanjutnya, nah di sini konsep budaya positif itu ada 7, Ibu Bapak. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebudayaan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu yang poin 3, kebutuhan dasar manusia ya, akan direvisi. Selanjutnya, ini adalah perubahan paradigma.
Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, perubahan dengan paradigma baru ini bagaimana merancang pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan di dalam kelas dan disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologi dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kita sudah tahu ya Ibu Bapak, ada 6 elemen, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lalu di sini ada mikonsepsi teori kontrol. Mikonsepsi itu menurut Dr. William Glasser melalui choice theory meluruskan beberapa mikronsepsi tentang makna kontrol. Terkadang kita sebagai guru juga kan harus mengontrol siswa, tetapi kita harus meluruskan kontrol itu apa. Jadi di sini dalam teori kontrol mikonsepsi, ilusi guru mengontrol murid. Nah itu kita selalu merasa bahwa kita itu harus mengontrol murid. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kadang kita mengontrol murid itu dengan cara menyalahkan anak juga, merasakan dia untuk bersalah. Nah itu juga sebagai ilusi kontrol yang sebenarnya jangan kita lakukan gitu ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua ya Ibu, seperti kita memberikan penghargaan kepada siswa juga, ternyata itu kontrol yang kurang baik. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah itu juga sama, terkadang kita ke anak ya suka memaksa. Nah itu juga kurang baik. Selanjutnya, pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada pendapat menurut Stephen R. Covey. Mohon maaf ya saya mengatakan lambatnya yang salah. Namun dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Jadi kalau kita membuat budaya positif di lingkungan sekolah, kita ubah dan mindset dulu perilaku kita seperti apa. Lalu bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi semua berawal dari diri kita dulu ya Ibu Bapak. Untuk merubah sesuatu, insya Allah nanti akan berdampak juga untuk siswa-siswa kita. Bagaimana merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Nah, realitasnya kadang kita melihat kebutuhan kita tuh sama, kadang kita juga melihat siswa semua sama. Padahal siswa itu realitasnya di kelas berbeda, karakternya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Nah, kita itu harus bisa melihat di situ. Lalu semua orang tuh terlihat sama, padahal memiliki gambaran yang berbeda, sama seperti anak didik kita di kelas ya Ibu. Jadi kita tidak bisa menyamakan dan tidak bisa memperlakukan anak itu sama. Lalu kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Nah itu juga sama. Apa yang kita terapkan ke anak belum tentu baik. Apa yang menurut kita baik juga belum tentu baik juga untuk mereka. Nah di sini kita perlu ada namanya kedekatan teori kontrol. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah itu tidak ya, berlaku juga untuk anak. Kita tidak bisa mengontrol anak, tetapi bagaimana yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri, termasuk diri kita juga. Saya bisa mengontrol orang lain, jelas itu tidak, karena semua anak itu berbeda dan tidak ada yang bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu kembali hanya dirinya sendiri. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika anak itu tidak bisa lalu kita bujuk, nah itu juga sama. Lalu yang benar itu adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksa, tapi kita bisa memberikan pilihan-pilihan yang baru kepada anak. Lalu stimulus respon, model berpikir menang atau kalah.
Nah itu juga sebenarnya kurang baik. Tapi kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Semua anak itu tidak ada yang kalah, tidak ada yang bodoh. Tergantung dari kebutuhan anaknya itu sendiri. Selanjutnya, disiplin positif. Kalau kita mendengar disiplin, kadang kita acuannya itu adalah hukuman ya, aturan. Tapi disiplin positif di sini itu adalah cara penerapan disiplin dalam menumbuhkan kesadaran kepada siswa. Jadi bukan lagi memaksa, tetapi merangsang anak untuk lebih sadar lagi. Tidak ada lagi penghargaan, tidak lagi ada ancaman, dan tidak ada lagi hukuman. Tetapi disiplin di sini kita memberikan stimulus kepada anak untuk bisa lebih menumbuhkan kesadaran mereka. Jadi sebagai pendidik kita bertujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan berperilaku sesuai dengan nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan dari motivasi dari luar, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah inilah yang disebut dengan disiplin positif. Lalu apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, kebajikan universal ini telah disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, ras, dan latar belakangnya. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan bersama dalam lingkungan. Itu mengacu ada 3, ada profil pelajar Pancasila, ada EBO Primary Years Program, ada keterampilan hidup atau life skill. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati oleh bersama. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita coba tanamkan kepada siswa. Pelajar Pancasila 6 elemen kita sudah tahu bersama ya. Tetapi kalau untuk yang lainnya seperti toleransi, rasa hormat, integritas, empati, komitmen, dapat dipercaya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah ini yang kita harapkan bisa ditanamkan ke dalam diri siswa-siswi kita di SMP Negeri 4. Lalu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah itu disebut kebutuhan dasar manusia. Jadi tindakan yang kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Nah, lalu apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Ada survive, yaitu bertahan hidup. Kalau lapar, ya makan. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau kita kedinginan, berarti kita kadang butuh jaket, selimut. Tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Itu sudah pasti kita miliki ya ibu bapak, termasuk anak-anak juga. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, yaitu dipedulikan, dapat berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian. Sama anak-anak didik kita juga mungkin butuh kasih sayang dan rasa diterima oleh kita sebagai seorang guru. Nah, jadi kita bisa melihat juga kebutuhan dasar dari siswa itu apa. Lalu ada penguasaan, jadi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui, serta didengar. Lalu ada kesenangan. Ini kesenangan biasanya anak-anak ya pasti memiliki kebutuhan dasar ini, seperti bermain, humor, antusias, dan tertawa. Tapi kita juga orang dewasa butuh kesenangan. Ya ibu bapak benar? Betul. Biar nggak ngantuk ya. Lalu ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dapat mengendalikan arah dirinya. Nah itu adalah sebuah kebebasan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia yang sebenarnya kita juga butuhkan dan kita pun miliki, termasuk dengan siswa juga. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Ini ada 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dari luar, intrinsik itu dari dalam. Kalau dari luar, kadang anak itu mau mengerjakan tugas, ada karena takut dihukum sama si ibu Esti, senang. Jadi dia mau mengerjakan tugas, atau tidak nyaman karena nanti teman-teman yang mengerjakan, saya belum. Jadi itu faktor dari luar, bukan dari dirinya.
Ataupun ketika misalkan pelajaran Bu pelajaran Bu Erni mah kalau misalkan kita bisa suka dapat coklat. Nah, jadi ada anak tuh yang semangat dan ada juga yang biarin aku mah nggak usah ngerjain dan nggak dapat coklat juga nggak apa-apa. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi ada sesuatu hal yang dia takuti dan dia inginkan. Tetapi kalau intrinsik itu dari dalam dirinya sendiri. Jadi emang ada kesadarannya, dia menghargai dirinya sendiri, terus dia ingin mendapatkan sesuai apa yang dia inginkan. Jadi motivasinya itu, ambisinya itu besar karena dirinya sendiri, bukan karena orang lain, ajakan atau bujukan dari orang lain. Nah, ini ada juga kita nih, terkadang kita juga suka memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tetapi rata-rata kita kadang ke anak suka memberikan hukuman ya ibu, bapak konsekuensi. Untuk proses restitusinya mungkin kita masih dalam tahap belajar. Kalau hukuman, biasanya kita ke anak nih kalau tidak mengerjakan tugas suka dihukum. Betul ya Bu Lia? Tuh. Kadang nih anak gak ngerjain PR, berdiri di depan kelas atau beresin WC, gak mau tahu. Nah itu hukuman. Hukumannya itu bisa berupa fisik atau hukumannya itu kadang kita sebagai guru tuh berkuasa di situ dan siswa menjadi yang lemah karena diberikan hukuman. Adapun konsekuensi pun sama, memberikan hukuman tetapi sesuai dengan aturan. Misalnya anak tuh di sekolah tuh harusnya menggunakan sepatu berwarna hitam, tetapi anak menggunakan sepatu berwarna putih. Lalu kita berikan konsekuensi karena tidak sesuai dengan aturan. Sedangkan kalau hukuman itu tidak sesuai dengan aturan pun tidak apa-apa. Tapi kalau dirasa anak itu melanggar, dihukum secara berat. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya mengacu kepada sesuatu yang disepakati atau aturan. Itu diberikan konsekuensi atau hukuman. Lalu ada juga restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi di mana anak tuh bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan solusinya sendiri dan sadar dengan masalahnya. Jadi tanpa kita memberikan hukuman, tanpa kita memberikan konsekuensi, anak tuh tahu dan sadar, oh Bu ya saya salah. Terus kalau saya salah berarti saya harus melakukan A, B, C. Jadi hukumannya itu bukan dari kita lagi dari guru, tapi biar murid yang melakukan kesadaran tersendiri dan mencari solusi sendiri untuk masalahnya. Nah ini pertanyaan untuk ibu-ibu ya, biar nggak ngantuk ya Bu Nia. Wes. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Yang keras ibu-ibu. Hukuman. Karena di sini anak itu lari mengelilingi lapangan 2 kali. Jadi hukumannya itu diberikan berat ya. Lalu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis hukuman atau konsekuensi? Betul, karena dia kan buat coretan, jadi harus dihapus, ya. Kalau yang pertama kan tidak hadir terlambat, tetapi hukumannya ternyata harus lari berkeliling. Lalu yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sabuk ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman itu bersifat verbal ya. Alhamdulillah ibu-ibu ya sudah mengerti. Tepuk tangan. Lalu di sini ada posisi kontrol kita sebagai guru ya. Tadi kita sudah mengenal yang namanya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sekarang posisi kontrol guru. Nah, kita ini sebagai guru ada di mana? Apakah ada di sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer?
Nah, kita bisa lihat selanjutnya. Ini contoh studi kasus ya Bu, kasus siswa yang sering terlambat. Mungkin di kelas kita juga ada ya anak-anak yang kadang suka terlambat. Nah, kalau kita di posisi penghukum, anak tuh dihukum, kamu terlambat berarti berdiri di luar kelas sampai jam istirahat atau sampai jam pulang. Itu canggih rumahnya. Nah, itu menghukum. Jadi tanpa apa ya? Tanpa rasa sungkan, jadi ke anak tuh langsung menjelas kamu terlambat, langsung berdiri aja. Jadi tidak ada rasa apa ampun untuk anak. Lalu membuat rasa bersalah. Biasa nama sakit. Kamu teh terlambat wae teh karunya ka ibu. Atau cik atulah ibu teh tos capek nyarekan wae, kamu teh telat wae ka sakola. Nah, itu membuat rasa bersalah. Karena nanti anak itu akan dirasa kecewa. Jadi guru tuh menerapkan rasa ibu tuh kecewa sama kamu, sabaran kali diberinya wae tapi anggar kene misalnya. Nah, itu adalah sebagai membuat rasa bersalah. Jadi nanti anaknya itu ngerasa, oh saya tuh sudah bersalah dan memberikan membuat ibu dan bapak guru menjadi kecewa. Yang ketiga sebagai teman. Kenapa kamu terlambat? Ayo atuh bantu ibu, jangan terlambat lagi. Ya udah lain kali mah nggak apa-apa, asal jangan terlambat lagi ya. Ini biasanya kalau yang jadi teman ini, anak tuh akan ketergantungan. Jadi lamun aya nanaon pasti ngadu wae. Betul itu kalau kita posisi sebagai teman nih akrab, terlalu akrab, nanti teh aya masalah sedikit ngadu lagi. Jadi dia anak itu merasa terlindungi oleh guru. Jadi tapi kalau kitanya tidak ada, nanti anak itu akan ketergantungan. Lalu yang keempat sebagai pemantau. Jadi kalau pemantau itu kamu sudah melanggar peraturan berapa kali? Tahukah konsekuensinya? Kamari terdatang, aina terdatang, itu sebagai orang terlambat deh. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau itu menghitung, terkadang menghitung. Betul Bu Esti? Senyum-senyum, berarti Bu Esti merasa gurunya. Lalu sebagai manajer. Nah, ini sebaiknya kita sebagai guru itu sebagai manajer. Kalau manajer itu seperti Ibu Peri. Kamu tahu kan kesalahan kamu apa? Kira-kira kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu tidak? Nah, itu biasanya oleh posisi kontrol guru kita sebagai manajer. Ayeuna Ibu Bapak kira-kira rata-rata di posisi mana? Manajer. Oh. Manajer. Ini Mak Bu di posisi mana kira-kira? Manajer. Sejauh ini Ibu sudah di posisi mana? Kami penghukum. Pemantau sabaraha kali gitu. Iya, betul. Memantau siswa. Ya dengan tugas itu yang dikasih guru tugas, terus memantau sudah sejauh mana, sudah sampai mana, tugasnya apa beres atau tidak, ternyata anak-anak masih keteteran mengerjakan tugas. Betul, itu tepuk tangan semua Erni. Betul ya, kalau saya rumah poin hiji 2, 3, 4, 5 kurang, tapi posisi 1, 2, 3, 4 terkadang kita suka lupa ya, karena kita sulit untuk mengontrol emosi. Kembali lagi ke tadi teori kontrol ya. Tapi mudah-mudahan kita guru SMP Negeri 4 bisa menjadi posisi guru di posisi sebagai manajer. Nah, dalam disiplin positif pun ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, ini perlu ditumbuhkan juga keyakinan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif. Jadi, keyakinan kelas ini segala perilaku yang dilakukan di kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan positif. Perilaku tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan membentuk budaya positif. Jadi, dilakukan di dalam kelas dulu, baru lingkungan besar. Insya Allah kalau misalnya hal kecil kita lakukan, hal besar pun dapat kita gapai. Selanjutnya, mengapa bukan peraturan kelas, tetapi harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya lebih keras ya Bu. Peraturan itu dibuat oleh satu aturan, jadi harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas itu biasanya hanya guru dan murid, jadi saling memberikan kesepakatan nih mau seperti apa.
Jadi murid tahu konsekuensinya, murid tahu keyakinan kelasnya, jadi ada kesadarannya. Tapi kalau peraturan dari guru langsung hanya satu pintu, jadi hanya dari ibunya gurunya. Berarti lamun ngerjakeun PR, wayahna kudu dia di depan kelas. Nah, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat bersama antara guru dan siswa. Nah, ini keyakinan kelas. Biasanya dalam pembentukan keyakinan kelas itu bersifat dinamis, jadi bisa berubah. Tidak harus selalu seperti itu, tapi bisa berubah. Lalu merupakan pernyataan universal, dibuat secara positif, mudah diingat, disesuaikan dengan kondisi kelas, mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau kelas itu terlibat. Jadi semua ada konsekuensi dan kesadaran dari guru maupun dari siswa, semua saling menyepakati setiap keyakinan kelas. Lalu ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebenarnya membantu kita menjadikan posisi kontrol kita sebagai manajer. Karena kalau kita menghadapi suatu masalah, itu ada namanya dialog yang dijalankan antara guru dan murid, agar nanti itu murid itu bisa mandiri dan bertanggung jawab. Karena ada kesadaran dari muridnya ketika melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini ada 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi lamun kita ada anak nih bermasalah, kita terapkan segitiga restitusi. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung nyalahkan kamu salah. Nah, itu juga tidak seperti itu ya. Tapi kita harus bisa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan kok. Bisa ceritakan ke ibu apa yang sedang terjadi. Nah, itu menstabilkan identitas. Setiap orang pernah kok ngelakuin kesalahan. Mau nggak berbagi cerita sama ibu? Nah, itu untuk menstabilkan identitas anak. Jadi anaknya tidak terasa disalahkan atau tidak merasa saya itu orang yang bersalah. Lalu divalidasi tindakannya. Kamu tahu kan, kamu tuh udah salah, pasti ada alasannya. Atau adakah cara yang lebih efektif tidak untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan sehingga tidak melakukan pelanggaran disiplin misalkan. Lalu ada menanyakan keyakinan kelas. Sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Sudah sesuai belum dengan keyakinan kamu melakukan kesalahan? Jadi anak itu kita pupuk menjadi seseorang yang tidak di-just marah, tapi kita sayangi dulu anak-anaknya, biar anaknya itu ada kesadaran untuk tahu apa yang salah dan apa yang baik untuk mereka. Jadi restitusi ini adalah dialog agar anak itu bisa menjadi seseorang yang tahu apa kesalahannya, agar bisa mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Ini ada satu contoh kasus, bisa dilihat ya ibu ya. Ada wajah saya, jangan terkesima. Ini contoh kasusnya, ketika sedang belajar di kelas ada 2 siswa ya yang sedang saling mengejek. Oh, tidak ada suaranya ya? Lupa ya. Ya udah. Ini ada studi kasus. Jadi anak ini sedang belajar di kelas, tapi ada siswa yang saling mengejek. Nah, mengejeknya itu mengejek orang tua ya. Biasanya kalau anak-anak itu saling mengejeknya itu mengejek orang tua. Jadi di sini satu anak yang bernama Kayla itu tidak menerima karena diejek nama orang tua. Nah, kasus ini pakai sound di sananya, pakai mic. ini penerapan segitiga restitusinya.
Oke. Ini tadi contoh kasus penerapan segitiga restitusi ya Bu. Dari kita mulai menstabilkan identitasnya, memvalidasi masalah, lalu menanyakan keyakinan kelasnya. Lanjut saja Bu. Ini sama kasusnya tadi ke Kayla, penerapannya juga sama. Nah, ini penutup ya Bu. Nah, di sini untuk dapat menerapkan program disiplin positif harus memiliki, kita sebagai guru memiliki standar kepribadian yang baik ya, profesional dalam pekerjaan dan sosial yang baik serta mampu merefleksikan dirinya ke dalam posisi kontrol mana. Tadi ada posisi kontrol ya Bu ya, sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman atau sebagai manajer, dan sehingga kita dapat menuntun murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kita tanya jawab aja ya, Ibu Bapak, bila ada yang mau bertanya, kita kembalikan dulu ke moderator. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan applause yang penuh semangat ya menyampaikannya narasumber kita siang hari ini. Materi yang disampaikan tadi begitu muda, kata Sundanya memuda, jadi lengkap begitu ya, dari mulai teori kontrol, terus stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 5 kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, sampai kepada posisi guru, keyakinan kelas, sampai kepada posisi guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua ini sangat penting sekali untuk kita cerna untuk melaksanakan tugas kita. Pada kenyataannya di kelas, di lapangan, memang teori ini sangat membantu sebetulnya, tetapi ternyata tidak semudah yang tadi disampaikan oleh Bu Eka. Kita mengerti, oh iya harus seperti ini. Wah, ternyata susah ya. Kita dihadapkan pada anak yang sering melanggar keyakinan kelas, bisa cicing wae kayak ayah gitu kan. Nah, ternyata kadang-kadang kita bersikapnya lupa akan posisi guru gitu, posisi kontrol guru itu lupa. Sambil nawe komo tanggal tua mah gitu kan. Akhirnya penghukum saja yang sering kita lakukan. Tetapi mudah-mudahan setelah materi tadi dan kita sangkut pautkan dengan kenyataan di kelas, mungkin ada beberapa hal yang memang walaupun tadi sudah jelas, ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, baik tidak berupa pertanyaan mungkin ya, kalau ada berbagai pengalaman juga boleh kita buka sesi tanya jawab. Kita batasi dulu 3 pertanyaan. Maka Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita? Ya, 1, 2, 3, baik. Yang pertama ada Ibu Lia, mangga Ibu Lia. Ini mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina. Saya ingin bertanya, tadi kan menurut Ibu bahwa sikap disiplin positif itu sangat diperlukan di lingkungan sekolah, terutama oleh guru dalam proses pembelajaran. Menurut pendapat Ibu,
Mengapa dan apa sih alasannya bahwa sikap disiplin positif itu sangat diperlukan, terutama dalam proses pembelajaran? Terima kasih Bu Mulia. Selanjutnya Ibu Ani ya tadi itu ya. Ya, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator dan terima kasih juga kepada Bu Eka yang telah menjelaskan materi begitu gamblang dan jelasnya. Saya lebih tertarik kepada materi tentang motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang pendidik dan seorang pengajar, saya selalu memiliki cita-cita atau angan-angan bahwa anak didik saya itu menjadi manusia yang lebih pintar, yang semakin hari itu semakin maju. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tentu saja mereka membutuhkan motivasi di dalam dirinya. Tadi motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita sebagai guru ataupun sebagai orang tua bisa mengeksplor atau bisa membangkitkan motivasi intrinsik di dalam diri si anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Mangga yang ketiga Bu Nia. Ya, kapayun wae lah. Senyampai sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia, ingin izin bertanya di sini kepada Bu Eka setelah tadi pemaparan. Kan untuk disiplin positif itu alangkah baiknya kalau misalkan kita punya target ya, Bu Eka ya. Jadi yang ingin ditanyakan itu kira-kira upaya apa saja ya yang harus kita lakukan sebagai guru agar mempelajari target perilaku disiplin positif itu tercapai kayak gitu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada para penanya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Lia, yang kedua dari Bu Ani, dan yang ketiga dari Ibu Nia. Masing-masing pertanyaan. Yang pertama, mengapa dan bagaimana gitu, kenapa sangat diperlukan yang namanya disiplin positif untuk pembelajaran di kelas. Yang ketiga mengenai perilaku manusia. Jadi bagaimana cara mengeksplor motivasi intrinsik pada anak. Yang ketiga yaitu upaya apa yang harus kita lakukan untuk mengejar target dari disiplin positif. Baik, mungkin untuk 3 pertanyaan ini kita serahkan kepada narasumber untuk menjelaskan. Mangga ya, Turan. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga kepada guru-guru yang lainnya juga yang alhamdulillah responnya sangat baik sekali ya. Untuk menjawab pertanyaan dulu Bang Internet dari Bu Lia, mengapa disiplin positif itu sangat diperlukan dalam proses pembelajaran? Karena kita itu harus bisa memupuk kesadaran. Jadi jangan hanya anak itu merasa salah lalu disalahkan, tetapi kita juga memupuk rasa kesadaran dari siswanya tersebut agar hal itu tidak terulang. Jadi nantinya akan membentuk karakter positif dari siswa-siswi kita. Nah, karakter positif itu harus dibentuk dan dipupuk dari hal terkecil dulu. Nah, itu tadi sudah ada ya beberapa upaya, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas juga bisa salah satunya. Lalu yang terpenting itu adalah kita membuat anak itu bisa menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Nantinya itu anak akan bisa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Karena kita kan ingin ya anak-anak didik kita itu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, itu dengan cara seperti itu, menerapkan disiplin positif. Seperti itu mungkin Bu Lia ya. Lalu untuk pertanyaan tadi dari Bu Ani, bagaimana
mengeksplor motivasi. Nah, mengeksplor motivasi itu kita harus tanamkan dulu ya tadi, kesadaran itu berlaku dari dalam diri kita dulu seperti apa. Kita merubah konsep diri kita dulu sebagai apa, sebagai posisi kontrolnya. Lalu kita memotivasi dulu siswa. Nah, memotivasi siswa itu terkadang susah ya Ibu Bapak. Kadang masuk keluar kiri, masuk kanan keluar kiri sehari tahun. Tapi itu jangan menjadi bosan-bosannya untuk Ibu Bapak untuk terus memotivasi anak. Memotivasi itu tidak harus hanya dengan ancaman, tidak harus dengan hukuman, dan tidak juga harus dengan imbalan dan penghargaan. Tetapi itu bagaimana kita menyadarkan. Makanya pertanyaan Ibu Lia mungkin akan bersangkutan dengan pertanyaan Bu Ani. Bagaimana kita membangkitkan kesadaran dari si anak nih dengan perilaku yang sudah diperbuat. Jadi anak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Karena dalam tahap psikologi anak di SMP itu, anak tuh masih mencari jati dirinya, masih mencari mana yang benar dan mana yang salah. Nah, proses inilah yang harus kita sebagai guru itu bisa memberikan motivasi atau kesadaran bagi siswa. Terutama bagaimana siswa itu bisa menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Nah, itu jadi memotivasi bagaimana bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Utamanya mungkin itu ya Bu ya, jadi mengeksplornya itu bagaimana kesadaran anak bisa menghargai dulu dirinya dan orang lain. Begitu ya Ibu? Ya, alhamdulillah. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Bu Nia, untuk targetnya, target yang harus dicapai untuk melakukan disiplin positif itu harus seperti apa? Upayanya. Nah, upaya yang bisa kita lakukan, kita melakukan umpan balik kepada siswa. Umpan balik itu bisa kita lakukan ketika pembelajaran, bagaimana anak itu menyukai atau tidak, dan merefleksikan diri kita sebagai ibu guru nanti di akhir pembelajaran. Kenapa siswa ini semangat pada hari ini, kenapa besok tidak semangat juga. Nah, kita itu di situ ada yang namanya refleksi juga Bu. Jadi kita tahu bagaimana kebutuhan dasar siswa nantinya. Jadi setelah melakukan umpan balik, kita melakukan refleksi atas pembelajaran kita. Jadi kita tahu kebutuhan dasar siswa itu apa. Oh, si Akma geningan sok bobowai di kelas, nanti tidur aja terus di kelas. Kenapa? Nah, kita lihat juga kebutuhan dasarnya apa. Oh, mungkin karena dia itu di rumahnya mungkin kurang tidur yang nyenyak, karena misalnya ada pertengkaran dengan orang tuanya yang mengakibatkan anak tidak bisa tidur, atau mungkin berarti dia kurang kasih sayang, atau kebutuhan karena dia ingin kesenangannya karena main game terlalu lama di malam. Nah, itu bisa kita lakukan melalui umpan balik dan refleksi di akhir. Jadi kita tahu bagaimana kebutuhan dasar siswa dulu. Jadi sebelum kita membuat, sebenarnya awal mula untuk membuat disiplin positif itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar siswa kita itu di kelas apa, karena setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Nah, untuk proses itu panjang mungkin ya Ibu ya, itu adalah semangat guru. Dan itu hebatnya guru, karena kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa, karakter siswa, itu yang mungkin menjadi tugas guru yang sangat luar biasa buat saya dan ibu-ibu semua di sini adalah guru-guru hebat juga yang sangat luar biasa. Seperti itu Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan 3 pertanyaan yang tadi sudah dibahas oleh narasumber kita. Yang perlu kita garis bawahi, mungkin apapun yang dilakukan oleh kita dalam menghadapi anak tentu harus istilahnya dikembalikan lagi ke diri kita ya. Jadi kita memotivasi anak berarti diri kita sendiri yang harus memotivasi terlebih dahulu untuk sebuah perubahan. Karena tadi di awal saya tertarik, apabila ingin ada kemajuan dari para peserta didik kita, berarti kita secara perlahan walaupun sedikit-sedikit kita juga harus berani merubah perilaku kita agar tujuan atau keinginan kita yang kita tuntut dari siswa juga tercapai.
Mengenai disiplin positif, jelas ini harus kita terapkan dan harus terus kita pelajari dan juga kita laksanakan, walaupun saya yakin ini agak sulit, tapi mudah-mudahan kita niatkan untuk belajar, untuk terus belajar dan untuk berubah demi kemajuan putra-putri kita agar mencapai apa tadi yang diharapkan, mencapai nilai-nilai kebajikan universal ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk narasumber kita. Kita kasih aplaus untuk narasumber yang telah berbagi ilmunya mengenai disiplin positif bagi kita. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu atas fokus terbaiknya sore hari ini. Pesan untuk Bapak dan Ibu. Mohon maaf, saya atas nama pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah ucap. Mungkin itu kehilafan dari pribadi saya. Terima kasih, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tepuk tangan. Dengan sekarang pagi ini, semoga kalian bisa terus bersemangat belajarnya dari bukan cuma begini aja sampai nanti di akhir juga. Nah, untuk itu kalian sudah tahu belum kenapa kalian hari ini harus membawa peralatan-peralatan? Ada tahu nggak belum? Kenapa kalian harus membawa peralatan hari ini seperti gunting, karton, kardus, majalah bekas dan lain-lain? Karena kalian hari ini akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat ketika kapan? Awal pembelajaran. Fungsinya untuk apa? Biar kita semua meyakini dan bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Biasanya keyakinan atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh siapa? Guru dan murid. Ada dari guru dan murid itu harus ada kesepakatan. Keyakinan atau kesepakatan dengan peraturan sama atau berbeda? Berbeda. Kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh siapa? Oleh satu pihak. Satu pihak atau satu orang? Satu pihak. Jadi itu harus ditaati oleh semua. Tetapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu harus dibuat bersama. Biar apa? Biarnya nyaman. Belum tentu apa yang ibu tetapkan di kelas ini nyaman buat kalian. Tetapi kita buat kelas ini menjadi nyaman. Biar proses pembelajarannya menyenangkan. Sekarang tugasnya dari ketetapan itu ataupun kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita buat harus menjadi kebiasaan ya. Harus menjadi kebiasaan ya. Setuju ya? Setuju? Kita membuat keyakinan kelas ini harus setuju semua ya. Setuju? Biar kelas ini aman. Apakah ada yang tidak setuju? Ibu rasa semua setuju ya? Oke, kalau begitu kita akan bagi kelompok ya. Kelompoknya itu satu kelompok itu 10. Silakan kalian rancang buat yang namanya kesepakatan kelas. Dibuatnya jangan dulu langsung dibagian ya. Kita buat dulu. Nanti ibu akan membagikan kertas untuk kalian. Silakan kalian tulis dulu
Kira-kira kesepakatannya apa aja ya yang akan dibentuk oleh kelompok kalian? Paham? Untuk itu silakan sekarang kalian bentuk dulu kelompok. Ayo.